Pemirsa, Imade Sukarena berperan sentral bagi pembangunan di Kabupaten Karangasem dalam kurun 5 tahun terakhir. Pengalamannya sebagai wakil bupati mendampingi IWN Gredeg membuat Imade Sukarena menjelma menjadi sosok berpengalaman di birokrasi. Calon Bupati Karangasem tersebut kini berkesempatan menyampaikan pemikiran dan pandangannya terhadap berbagai isu pembangunan di Karangasem yang kami kemas dalam Sukarena Bicara Karangasem. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Selaku mantan orang nomor 2 di Karangasem, apa perhatian Pemkab Karangasem dalam menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi di Karangasem ini? Perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem cukup signifikan. Itu dibuktikan dengan walaupun banyak yang masih belum terdaftar para pengrajin kita di desa-desa, khususnya pengrajin anyaman di Karangasem yang sudah terdaftar saja itu lebih kurang ada 482 UMKM yang sudah terorganisir di dinas ekonomi. Oleh karena itu perkembangan itu cukup signifikan, itu tidak lepas dari terobosan atau ide-ide kreatif yang dilakukan oleh instansi terkait, khususnya kita pimpinan, sehingga masyarakat yang ingin terjun di situ bersemangat untuk mengembangkan ekonomi kreatif itu. Nah, itu dibuktikan dengan sekarang sudah dibangunnya UKM Center namanya. Di situ tempat memajang hasil kerajinan yang ada di Kabupaten Karangasem, di situ dipajang sehingga tiap tamu-tamu yang datang, baik itu tamu-tamu lokal, sudah itu ada tamu-tamu mancanegara, ada kunjungan kerja dari pemerintah daerah yang lain, kita singgahkan di situ untuk melihat apa yang kerajinan apa yang ada di situ, sehingga untuk memancing bagaimana tamu-tamu itu bisa membeli dan itu bisa dikembangkan atau bisa ditumbuh kembangkan di daerah lain untuk sebagai perbandingan dari kerajinan yang ada di kabupaten yang
yang berkunjung ke Karangasem. Nah itu merupakan langkah yang awal strategis. Yang kedua memang setiap ada pameran-pameran selalu, karena sudah dibentuk asosiasi di Kabupaten Karangasem, selalu diikutkan beberapa kelompok-kelompok pengrajin untuk ikut promosi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ketika ada Provinsi Bali mengadakan promosi kerajaan-kerajaan, pasti kita ikutkan untuk ikut di situ. Di samping ada event-event yang ada di Kabupaten Karangasem, selalu juga kita undang para pengrajin-pengrajin untuk menjajakan dagangan-dagangan itu. Contohnya batik, entah itu pengrajin patung, anyaman, dan lain, itu memacu masyarakat untuk bisa berinovasi di bidang kerajinan, khususnya ekonomi kreatif. Yang paling banyak diminati masyarakat sendiri jenis ekonomi kreatif jenis apa, Pak? Yang sekarang sedang berkembang baik adalah memang itu untuk pasar lokal. Khususnya kan anyaman tikar-tikar itu, ada tikar, ada ini Banten, sudah itu kalau di daerah Ban itu ada dibikin keranjang-keranjang. Sekarang ada sokasi-sokasi yang itu ibu-ibu sekarang sudah membentuk kelompok-kelompok kecil, tidak ada nganggur di situ. Ketika habis masak jam 10 sampai nanti habis itu sudah berkumpul untuk membuat itu. Banyak teman-teman yang dari Denpasar, kita juga untuk melihat itu, sehingga kelihatan kreatif sekali ibu-ibu. Itu yang anyaman-anyaman itu, di samping memang enggak, ikon Karangasem memang enggak. Tapi ekonomi kerajinan tikar, anyaman-anyaman itu sudah membudaya di daerah-daerah, khususnya di daerah Selat, daerah Banten. Itu yang mau kita pacu supaya di bidang permodalan, di bidang kualitas dan lain, selalu kita memfasilitasi untuk bagaimana kualitas itu yang terpenting bagi masyarakat. Oke, lantas komitmen seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memancing lebih banyak masyarakat yang berkecimpung di sektor ekonomi kreatif ini, Pak? Ke depan memang begitu antusiasnya masyarakat untuk berinovasi di bidang kerajinan, khususnya tadi yang saya sampaikan tadi, memang kita pertama harus ciptakan pasar. Pasar itu bisa di lokal sendiri, bisa di tingkat nasional, bisa juga di tingkat internasional. Nah, untuk menjalankan pasar lokal ini, kita sedang menenggungkan bagaimana masyarakat Karangasem mencintai produk lokalnya, supaya mau membeli hasil anyaman di Karangasem. Yang kedua, seperti yang sampaikan tadi, ikutkan dia promosi gratis. Yang ketiga, kita berikan permodalan, kita kerjasama dengan BRI, BPD, supaya mereka bisa membuat anyaman atau kerajinan dalam jumlah besar, sehingga ketika ada yang memesan, dia bisa berjalan tanpa kesulitan permodalan. Demikian bincang-bincang singkat kita bersama mantan Wakil Bupati Karangasem, Bapak Made Sukarana, dalam dialog khusus Sukarana Bicara Karangasem. Saksikan terus dialog khusus kami, dan semoga dialog singkat ini bisa bermanfaat untuk Karangasem ke depan. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.